Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral sebuah video seorang TKW asal Indonesia ngamuk saat terkena razia dagangannya karena beliau berjualan di jembatan. Berikut video selengkapnya. Video ini pertama kali diunggah oleh salah satu akun TikTok Batari 101, di mana dalam video tersebut diceritakan pada tanggal 13 Agustus, yaitu tepatnya minggu kemarin ya guys, di Hong Kong atau tepatnya di Mongkok jembatan ya. Jadi di sini ada banyak sekali mbak-mbak TKW yang sedang berjualan di situ. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebetulnya setiap minggu juga ada razia. Dan bahkan setiap kali razia itu dagangan mereka pasti akan disita ya, atau dimasukin ke dalam kantong sampah dan akhirnya diangkut dan dibuang guys. Tapi anehnya mereka itu tidak kapok, justru mengulangi berjualan kembali di tempat tersebut. Nah, seperti kita lihat ya, jadi Pak Denny merazia semua dagangan di situ. Dan semua juga dimasukin ke dalam kantong sampah untuk dibuang. Nah, biasanya si penjualnya itu akan lari guys, jadi membiarkan dagangannya di situ dan penjualnya itu biasanya akan lari karena kalau kita sudah diberikan surat peringatan beberapa kali, pasti nanti Pak D juga akan menindaklanjuti ya, tidak hanya disita barang dagangannya tapi juga akan didenda guys. Nah, jadi sebetulnya kita itu tidak diperbolehkan untuk berjualan ya guys, apalagi ini di tempat umum ya. Ini kan di jalan ya, di jalan, di jembatan, dimana di situ kan tempat untuk pejalan kaki ya. Di situ kan bukan tempat untuk jualan. Nah, jadi ya sangat mengganggu sekali untuk orang-orang yang sedang lalu lalang atau melintas di situ guys. Ya, selain mengganggu juga kan kalau dilihat pemandangannya tidak elok ya guys, karena ini kan tempat umum dimana disitu digunakan untuk pejalan kaki dan malah digunakan sama mbak-mbak ini untuk berjualan makanan di situ guys. Selain pemandangan nggak bagus juga pasti akan mengotori tempat tersebut. Nah, namun anehnya lagi setiap kali ada razia, setiap kali dagangan mereka diambil, bahkan ada beberapa yang kena denda pun, itu masih saja banyak sekali yang berjualan kembali di situ. Nah, di sini ada yang unik guys. Di sini ada salah satu mbak TKW yang ngamuk saat terjadi razia. Nah, di sini tuh dia sambil mempacking ya atau merapikan dagangnya sambil ngomel-ngomel entah ngomong apa. Nah, dia sambil marah-marah gitu ya guys. Dia itu ngomong tapi kan pakai bahasa Indonesia, jadi Pak polisinya nggak begitu paham artinya begitu guys. Ini dia lagi ditungguin Pak Pol ya, Pak polisi sedang ditungguin untuk merapikan dagangannya begitu guys. Bahkan karena mbaknya ini sambil marah-marah, akhirnya di situ juga jadi tontonan para teman-temannya ya, atau orang yang sedang melintas. Ya unik saja sih, karena kan dia sudah bersalah tapi merasa kayak terdolimi begitu ya. Jangankan di Taiwan, di Indonesia aja kan kita tidak diperbolehkan untuk berjualan sembarangan gitu guys. Kita kan harus menyewa tempat, kalau tidak ya tidak boleh sampai mengganggu orang berjalan kaki seperti ini. Nah, sebetulnya yang tertangkap itu nggak cuman yang ada di jembatan, di taman juga banyak sekali mbak-mbak yang berjualan di sini guys. Nah, ini ada mbak-mbak yang tertangkap ya saat sedang berjualan di pinggir jalan ini. Mereka itu petugasnya nggak memakai seragam ya guys. Kalau di taman mereka pintar banget, mereka tuh menggunakan baju biasa, yang kadang membuat mbak-mbak yang berjualan itu tidak ngeh gitu atau tidak tahu, tiba-tiba datang saja petugas itu dan memberikan surat peringatan, atau mungkin kalau memang banyak sudah diberi peringatan berkali-kali, akhirnya banyak juga pasti nanti akan kena denda guys. Nah, berita ini juga sempat viral dan menuai banyak sekali komentar dari para netizen atau teman-teman kita yang bekerja di sana. Karena sebetulnya ini sudah menjadi tradisi ya guys, di Hong Kong banyak sekali yang kena razia begini, tapi memang tidak ada kapok-kapoknya gitu. Karena memang untungnya luar biasa sih dengan berjualan makanan seperti itu. Ya, selain dia itu kan nggak menyewa tempat ya, nggak menyewa tempat, dan harganya biasanya itu makanannya sangat mahal. Dan karena memang kita tuh kalau libur pengen mencicipi atau pengen makan makanan khas Indonesia, yang kadang banyak sekali dari kita itu tidak bisa masak di rumah. Nah, ini adalah solusi alternatif kita untuk bisa makan makanan Indonesia dengan cara beli
di mbak-mbak seperti ini, karena kalau kita beli di toko Indonesia itu antrinya banyak banget guys, dan kita harus nunggu berjam-jam ya, karena untuk menunggu tempat agar kita bisa makan di situ. Kalau di mbak-mbak kalau kita beli di mbak-mbak seperti ini kan kita nggak usah menunggu ya, karena kan kita langsung dikasih makanan dan bisa makan di samping mbaknya itu atau mungkin di taman lain begitu guys. Nah, sebetulnya berjualan itu dilarang ya guys, karena itu kan tidak sesuai dengan PK kita ya. Cuman kalau memang ada teman kita yang ingin berjualan, ada solusi terbaik, yaitu dengan cara makanannya itu di packing dari rumah atau udah dibungkus gitu ya, dalam keadaan sudah dibungkus, dan nanti tinggal dijajakan saja sama mbak-mbak yang duduk di taman. Itu malah akan aman gitu guys, nggak terkena razia. Karena kan biasanya yang terkena razia begini kan mereka yang menjajakan makanannya di lantai atau di jalan, dimana di situ sangat mengganggu orang yang berjalan kaki di situ guys. Karena saya juga ex Hong Kong ya, dulu 6 tahun di sana, jadi saya tahu banget kalau saat liburan itu tidak sedikit loh guys mbak-mbak TKW yang perjualan makanan itu ditaruh di tepi jalan, bahkan ada yang sampai membawa kompor ya, dan juga peralatan dapur lainnya guys. Jadi mbaknya itu memasak di situ, mungkin dia membawa bahan mentah dan memasak di situ guys, atau mungkin ada beberapa makanan yang harus anget gitu mungkin ya, dipanasin atau bagaimana, saya kurang tahu karena memang saya tidak membeli di situ guys. Ya semoga saja sih mbak-mbaknya ini bisa sadar ya, karena kan kita juga pendatang ya, atau numpang mencari uang di negara orang, harusnya kita harus patuhi peraturan. Jangan sampai untung tidak seberapa, nanti dendanya berkali-kali lipat ya kalau tidak dipulangkan. Ya kalau dipulangkan bagaimana guys ya, kita harus berpikir jauh gitu kan. Jangan memikirkan untung besar, tapi kita tidak pernah memikirkan resiko yang akan kita tanggung begitu guys. Nah, sebetulnya di Hong Kong itu gajinya sudah besar loh guys, kisaran 8 sampai 9 juta rupiah. Ya untuk kontrak baru ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mencari uang tambahan dengan resiko yang cukup besar seperti ini, ya harusnya berpikir 2 kali gitu. Jangan sampai hanya karena untung tidak seberapa nanti dendanya bisa berkali-kali lipat ya. Apalagi ini kan sudah melanggar aturan ya, dan tidak diperbolehkan sebetulnya. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya atau berita dari saya. Semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang berkesehatan, rezeki halal berkah, dan semoga saja kita bisa sukses di sini dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya yang itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.